Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, sebagaimana ditetapkan berdasarkan amanat Nas Gereja Kalimantan Bangladesh, terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dari Roma pasal 9 ayat 30 hingga pasal 10 ayat 3. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu, sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 9 ayat 30 hingga pasal 10 ayat 3. Dengan judul perikop Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi saksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ini merupakan surat Paulus yang cukup panjang dan paling teologis serta berpengaruh. Tema dari keseluruhan suratnya ini adalah seputar persoalan kebenaran Allah. Paulus menyatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus dinyatakan kebenaran Allah sebagai jawaban terhadap murkanya pada dosa. Kemudian Paulus menguraikan kebenaran-kebenaran dasar dari Injil. Paulus menekankan bahwa persoalan dosa dan kebutuhan manusia akan kebenaran adalah bersifat umum, karena baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi berada di bawah dosa dan karena itu di bawah murka Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah terlepas dari karunia kebenaran melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman dan telah mendapatkan keyakinan akan keselamatan kita, karunia kebenaran Allah itu dinyatakan dalam kematian kita bagi dosa dengan Kristus. Kemudian pembebasan kita dari pergumulan untuk mencapai kebenaran itu. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah dan hidup baru melalui Roh yang menuntun kita kepada kemuliaan. Saudara sekalian, dalam perikop hari ini diungkapkan penjelasan
Mengapa Israel gagal melaksanakan tugas sebagai bangsa pilihan Allah? Kegagalan tersebut disebabkan antara lain karena penerimaan atau pengertian mereka yang keliru akan kebenaran Allah. Mereka mengejar kebenaran itu dengan mengutamakan perbuatan-perbuatan mereka, bukan dengan iman. Penekanan pada unsur perbuatan itu tanpa disadari telah menjadi batu sandungan bagi mereka sendiri. Karenanya Paulus berkesimpulan bahwa walaupun bangsa Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah, namun tanpa pengertian yang benar, Israel tidak mungkin memahami kebenaran Allah. Mereka terlalu bangga dan sombong akan kebenaran mereka sendiri. Dan istilah yang dipakai dalam judul perikop ini menggambarkan pengertian itu, yaitu kesesatan. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita tidak bersikap sama seperti orang Israel yang terlalu mencari kebenaran kita sendiri dan melupakan kebenaran Allah? Atau bahkan jangan-jangan kita menganggap bahwa kebenaran kita adalah kebenaran Allah itu sendiri. Kebenaran karena iman menyatakan, karena kasih karunia Allah manusia selamat, bukan karena amal perbuatannya. Perbuatan berlandaskan kasih, bukan dalam rangka mencari kebenaran Allah, melainkan sebagai buah karena kita sudah menerima kebenaran Allah itu. Jangan sesat. Saudara sekalian, ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah, mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan saat ini. Tolonglah kami supaya kami bukan hanya sebagai pendengar tetapi boleh menjadi pelaku firman-Mu itu. Karena apabila kami mengandalkan kemampuan manusiawi kami gagal dan tidak dapat memahami kebenaran Allah itu. Oleh sebab itu biarlah kuasa Roh-Mu yang kuduslah yang bekerja dalam hati dan hidup kami, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sebagai umat Tuhan, baik pribadi maupun keluarga rumah tangga kami, agar tetap dibimbing, dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga dalam melaksanakan segenap tugas pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami sekalian. Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus, kami juga menyerahkan segenap tugas pelayanan kami dalam kehidupan berjemaat. Tolonglah kami para pelayan-Mu, baik pendeta, penatua, dan diakon, dan semua orang yang terlibat dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan, agar diberkati oleh Tuhan. Berkatilah segenap tugas pelayanan di kawasan resort GKE Puruk Cahu ini. Para pendeta, fikar, mahasiswa PPL, penatua, dan diakon, di mana kami dapat melaksanakan tugas pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian agar kami dapat melakukannya dengan baik. Dan kami sekalian dengan seluruh jemaat-Mu dapat bertumbuh bersama dalam iman pengharapan yang benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit, agar mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka cita, agar mereka tetap dikuatkan. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami juga menyerahkan secara khusus jemaat GKI Jori Jerah Tabulang. Tuhan memimpin memelihara kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati segenap tugas pelayanan yang dilakukan di jemaat ini. Biarlah mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Dan mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dalam melaksanakan segenap tugas tanggung jawab mereka, agar disertai oleh Tuhan, secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Morong Raya ini. Bupati dan seluruh jajarannya dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.